Obrolan Jumat Mubarak. Nah, soal banyak kita orang persis, yang sudah macam-macam dia buat karena kenikmatan. Contoh jadi hidupnya itu. Inilah obrolan Jumat Mubarak bersama Muhammad Haikal Dapitan. أحمد يا حبيبي أحمد يا حبيبي أحمد يا حبيبي يا حبيبي سلام عليك سلام عليك يا أولى الغريب يا نور الظلام يا شفيع الخلق يا حبيبي سلام عليك سلام عليك أحمد يا حبيبي أحمد يا حبيبي أحمد يا حبيبي يا حبيبي سلام عليك يا أبا القاسم يا أبا الزهراء يا جد الحسين يا حبيبي سلام عليك سلام عليك أحمد يا حبيبي أحمد يا حبيبي أحمد يا حبيبي يا حبيبي سلام عليك أحمد يا حبيبي أحمد يا حبيبي أحمد يا حبيبي يا حبيبي سلام عليك سلام عليك يا طه يا غيبي يا محيي القلوب يا قرة عيني يا حبيبي سلام عليك سلام عليك أحمد يا حبيبي أحمد يا حبيبي أحمد يا حبيبي يا حبيبي
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi menjelang siang hari ini saya Muhammad Haikal Dapitan dapat kembali menyapa ruang dengar Anda pada program acara Obrolan Jumat Mubarak. Di edisi hari ini masih pada bulan Jumadil Akhir ya. Ya, Ustazah ya. Ya, Jumadil Akhir. Mudah-mudahan di bulan ini di penghujung bulan keberkahan bulan Islam ini kita senantiasa tetap diberikan kesehatan, keafiatan dan juga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dalam hidayah yang Allah Subhanahu wa taala insyaallah terus cucurkan kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pendengar dimanapun Anda berada, tadi Anda telah sama-sama, kita semua telah mendengarkan bersama lantunan salawat Ahmad Ya Habibi yang dipersembahkan oleh saudari kita Kak Masnia Syarif SH, Bintang Radio 2025. Kemudian maaf Bintang Radio 2005 belum 2025 tapi saya sudah sampaikan 2025 ya. Baik, sekali lagi Bintang Radio 2005 ya. Ya, Bintang Radio 2005. Dan di sini juga ada ahlinya, di depan saya ada Ustazah Jaria Pinang. Memang beliau ini kalau dibilang beliau ini pakarnya salawat juga Maluku Utara ya, Ustazah Jaria Pinang. Tadi saya lihat Ustazah keker-keker nih. Kayaknya nih sebentar nanti akan Ustazah persembahkan Ustazah pesuara barengan ya dengan Kania ya. Kania juga Ustazah, beliau ini sama-sama dengan saya. Kalau saya di Remas Provinsi, juga saya di Remaja Masjid An-Nafi Kelurahan Takoma. Dan juga merupakan beliau ini juga pengurus Majelis Taklim Nurul Jannah. Saya tulis di tangan sini ya, Nurul Jannah ya, Nurul Jannah Kelurahan Takoma ya. Luar biasa itu. Jadi 2005 dan kita kembalikan nuansa itu kembali di RRI dengan hadirnya Kania di sini ya. Suaranya luar biasa. Ya. Kalau boleh nanti Ustazah kalau ada acara-acara bisa sama-sama undang Kania lagi. Baik. Jadi tema kita hari ini menarik ya. Kampus dan masa depan bangsa. Kampus dan masa depan bangsa, dan juga dihadiri oleh narasumber yang sangat luar biasa ya. Saya sapa terlebih dahulu narasumber yang pertama, guru kita, Ustazah kita Haja Jaria Pinang SAG. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah terlihat sangat Ustaz Muhammad. Ya. Panggil Haikal saja, Haikal saja ya. Panggil Pak Eka saja ya. Siap. Ini Ustazah nih kelihatan muda terus Ustazah. Kelihatan cantik dan fresh terus ya. Iya. Dan semoga ilmunya juga secantik orangnya ya Ustazah ya. Dan sebentar nih tentunya Ustazah fans-fans yang ada di Ternate, Tidore, yang ada di 10 kabupaten kota dan juga di luar Maluku Utara ya, seluruh Indonesia sedang menunggu nih. Kita sama-sama mengobrol fans nih, Ustazah fans setunggu semua nih ya untuk bergabung di Jumat Mubarak ya Ustazah. Suara saya ya, oke. Baik, yang kedua ada ini beliau juga aktivis luar biasa. Saya lihat postingannya di Instagram, di WA. Ini menjadi panutan anak-anak muda di Maluku Utara juga Ustazah. Ya. Ini Adinda Alfian M. Hamzah. Ini adalah mahasiswa di IAIN Ternate. Nanti sebentar dikupas masing-masing punya profesi sebagai apa di IAIN Ternate. Saya sekedar menyampaikan, nanti disampaikan kembali oleh kedua narasumber dengan melalui perkenalan nama dan juga pembahasan atau uraian dari atau pengantar yang akan disajikan oleh kedua pemateri ini atau kedua narasumber teman obrolan terkait dengan kampus dan masa depan bangsa. Baik, tanpa berpanjang lebar,
saya persilakan. Oh, maaf, tunggu dulu. Mungkin ada penanya-penanya yang ingin bergabung ya, bisa di 0921 3125 521 ya. Dan siaran ini juga bisa diakses melalui aplikasi RRI Prego 101,8 FM. Dan juga kalau RRI Prego ini bisa diakses di seluruh Indonesia, baik di dalam negeri, di luar maupun di dalam negeri. Luar negeri dan di dalam negeri. Luar biasa. Dan juga bisa diakses kembali dengan di channel YouTube Hazana Mubarak ya. Anda bisa lihat ustaznya ada yang cantik dan lelaki yang tampan di samping ustaznya ini. Dan Kania yang cantik juga ya. Baik, langsung saja kampus dan masa depan bangsa ustazah. Berikan pengantar dulu. Tunggu sabar dulu, jangan dulu bergabung ya. Dengar dulu ustazah punya pengantar dulu. Baik. Masya Allah. Ya, oke. Ini belum ada penjelasan luar biasa. Iya. Masyarakat. Iya, masyarakat Dengar yang ada di luar sana sudah mengikuti ya. Fans tuh dan saya. begitu ya. Iya, fans, saya fans itu banyak. Iya, mudah-mudahan. Dan sebelum saya menjelaskan ini, saya menyampaikan bahwa hari ini saya mengucapkan terima kasih untuk Ustadz Ekal sudah mengundang saya untuk bergabung dalam obrolan Jumat Mubarak ya. Kalau saya mungkin tidak asing lagi, nama saya Jaria Pinang. Sebagian besar masyarakat Maluku Utara pasti sudah mengenal saya. Sangat mengenal. Biasa sering suka teriak-teriak. Kalau ada mic itu pasti ada ustazah di situ. Sedikit menghibur para masyarakat di Maluku Utara dalam nuansa-nuansa kasidah, salawatan maupun tilawah ya pastinya. Jadi bisa sembang suara sama antar insya Allah bisa. Dan insya Allah bagi masyarakat Maluku Utara yang ingin mengundang saya pada kegiatan-kegiatan lain juga saya tetap bisa melayani insya Allah pada kesempatan yang lainnya. Terima kasih untuk yang kedua kalinya Ustadz Ekal pagi ini judul tentang kampus dan masa depan bangsa. Di samping saya juga ada pemuda yang insya Allah menjadi harapan masa depan bangsa. Ustadz siapa tadi? Pak Alfian, insya Allah ini menjadi contoh yang baik nanti untuk generasi-generasi yang lain. Saya ingin menyampaikan sedikit tentang kampus dan masa depan. Kalau berbicara tentang kampus, itu pasti tentang perguruan tinggi ya, di mana kampus itu adalah suatu tempat yang digunakan komunitas mahasiswa untuk menempuh jenjang pendidikan tinggi. Jadi kalau kita datang ke kampus itu sangat enak, menyejukkan melihat pemandangan di sana karena begitu banyak orang yang berkumpul di sana tanpa batas usianya, mulai dari yang muda sampai dengan yang tua dengan satu tujuan saja, yaitu untuk menuntut ilmu pengetahuan di sana. Luar biasa. Nah, pendidikan tinggi merupakan jenjang pendidikan yang ditempuh tentunya setelah menyelesaikan pendidikan di sekolah menengah pertama pastinya. Nah, dan setelah dia menempuh pendidikan di sekolah menengah pertama itu tidak ada batas lagi usia di sana di perguruan tinggi, kapan saja orang bisa datang untuk menempuh ilmu pengetahuan. Baik Ustazah, kita tahan dulu, kayaknya Ustazah Bivin sudah masuk mau bertanya nih Ustazah. Boleh? Nanti berhabis bergabung lagi. Boleh. Halo. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Muizal. Ya, baik-baik saja Pak Haji Halil di Ngade. Pak Haji ini kayaknya tunggu dari tadi. Iya. Sehat Pak Haji? Saya tunggu Ibu Haja punya tema yang malah disampaikan siang ini. Iya. Masalah. Kampus dan masa depan. Masalah ini tema yang memang boleh sekali untuk menjaga keselamatan kita di 2024 ini ke sana. Karena 2023 ke bawah ini memang kita sudah bicara lagi karena ya tidak begitulah namanya manusia. Jadi saya harapkan
dengan adanya Ibu Haja yang mana menyangkut tema, menyangkut kampus dengan bangsa yang akan datang nanti. Ibu Haja ambil keputusan bagaimana sehingga bisa generasi muda yang akan datang menyadari diri betul-betul bahwa pendidikan itu ada punya amal ibadah di dalam itu. Agama itu penting, saya kira. Sehingga jangan melakukan perbuatan yang tidak di dalam kita punya daerah ini. Bagus. Jadi saya harapkan Ibu Haja agar supaya didik generasi muda itu betul-betul masuk di agama betul-betul. Sehingga mereka punya dari betul. Saya kira itu masukan saya. Sekedar itu. Terima kasih Ibu Haja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak, luar biasa. Pertama sekali masuk bergabung bersama kami di RRI Pro 1 dalam acara obrolan Jumat Mubarak. Baik, Pak Haji Halil. Baik, ada satu penanya lagi kayaknya yang menarik. Kita tampung dulu saja. Iya, siap. Kalau bisa sebanyak-banyaknya ya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak siapa? Ya, Pak Bung Tahir ya. Pak Abdul di Tidore. Oh, Pak Abdul di Tidore. Saya Pak Abdul. Ini tema nih kampus dan masa depan bangsa, Pak Abdul. Ya, alhamdulillah. Ya. Tema yang diangkat. Iya. Ini dengan Ustazah alhamdulillah Iya. luar biasa. Di sini ada Ustazah selebritis Haja Jariah Pinang SAG ya. Silakan. Ya. Ya, alhamdulillah. Ustazah namanya sudah dikenal di mana-mana. Ya, iyalah. Artis gitu loh. Selaku kemarin-kemarin ada STQ, MTQ, Ustazah juga dikenal di mana-mana. Ya. Kung saya terbilang cuma Ustazah tuh. Jadi begini, temanya luar biasa karena dari kampung kita bisa membangun bangsa dari kampus. Ya. Kampus dan pembangunan bangsa begini. Karena orang yang dari kampung lalu ke kampus, lalu kembali ke kampung ulang. Karena yang berangkat itu dari kampung ke kampus, setelah dari kampus ke kampung ulang lagi. Begini, ada pertanyaan saya begini Ustazah. Semua yang lulusan itu, sarjana-sarjana itu karena dari kampung ke kampus, lalu setelah lulus kembali ke kampung. Karena ada pesan, ada pesan yang disampaikan oleh pimpinan kampus itu, apa yang kalian dapat di sini belum seberapanya. Setelah kalian pulang, kalian aplikasikan ilmu kalian kepada kampung halaman kalian masing-masing. Ada pesan yang di sana. Ada alamater yang di situ. Ada pendidikan, penelitian dan pengabdian. Tapi setelah itu semua bidang ilmu yang masing-masing yang kalian dapat di sini. Tapi saya lihat sarjana-sarjana yang sekian banyak di kampung-kampung itu, cuman ya bagaimana saya bilang, ya memang ya tak bisa bilang sudah saja dengan Pak Haikal. So bagaimana abaikan saja mereka punya kampung sendiri, bahkan mereka punya ilmu yang cukup yang melebihi dari anak-anak yang tidak sarjana, anak yang tidak sekolah SD pun tidak, bahkan yang tamat SD saja, bahkan yang tamat SMP saja. Cuma mereka abaikan, bahkan sarjana sekalipun itu bisa ajak yang ke hal-hal yang melanggar hukum norma agama dan hukum negara punya itu, ya mereka ajak begitu. Minuman keras lah, itu katakan saja begitu. Jujur walaupun pahit tapi saya katakan begitu. Oke, bagaimana menurut pendapat agama dan Ustazah menyangkut dengan hal ini, bagaimana dari kampung ke kampus lalu balik ke kampung ulang? Oke, demikian. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ustazah jawab, baru nanti kita persilahkan kepada narasumber kedua. Silakan. Terima kasih. Ustazah. Yang pertama pertanyaan tentang seharusnya orang yang sudah di kampus, yang tentunya sudah punya pendidikan yang lebih bagus, harus tidak boleh melakukan perbuatan-perbuatan yang
tidak diinginkan di lapangan begitu. Tapi apa boleh buat, kalau di lapangan sering kita temukan yang seperti itu ya. Baik. Jadi semua ilmu pengetahuan yang diberikan di kampus itu, kampus apa saja, baik kampus itu nuansa agama maupun yang umum, itu semua pengetahuan yang diberikan di sana itu adalah yang baik semuanya, mengarah pada bagaimana peningkatan kualitas. Tapi kemudian setelah di lapangan, apakah memang ini karena kurang pengetahuan yang didapatkan di lembaga pendidikan tinggi itu? Ya, saya kira ini nafsi ya. Jika umpamanya ada ternyata dia lulusan dan perguruan tinggi, kemudian ternyata di lapangan itu tidak sesuai harapan masyarakat, perbuatan, pola sikap, pola pikir dan sebagainya itu tidak sesuai yang diharapkan masyarakat kita, itu kembali kepada pribadi-pribadi. Tapi tentunya perguruan tinggi sangat mengharapkan bahwa semua yang telah ada di lingkungan kampus itu harus bisa menerapkan, mengaplikasikan ilmu yang telah didapatkan di perguruan tinggi itu dengan baik, karena itu adalah harapan masyarakat. Jadi pentingnya kontrol dari lingkungan keluarga maupun masyarakat. Jadi orang yang sudah berpendidikan itu tak boleh biarkan begitu saja, tapi memang harus ada pengawasan yang baik. Kita harus sama-sama mengawasi bahwa yang ini tidak bisa, karena manusia itu kan tidak luput ya dari hal-hal yang salah. Tapi jika pengawasan itu baik di masyarakat, ada peraturan-peraturan yang dilakukan di sana, maka ini bisa meminimalisir hal-hal yang terjadi, hal-hal buruk yang terjadi di lapangan. Jangan kita berpikir bahwa orang yang sudah berpendidikan tinggi itu ya tidak melakukan kesalahan gitu. Tapi semakin ada peraturan yang baik, pengawasan yang baik di lapangan, di masyarakat, ini bisa diminimalisir gitu. Tapi paling tidak orang yang telah berada di lingkungan kampus, memang yang diharapkan itu ada hal-hal yang ditunjukkan itu benar-benar menjadi ada kepuasan di masyarakat ya. Seperti tadi itu di pertanyaan yang kedua itu nyambung, seharusnya dia menjadi contoh. Kalau umpamanya waktunya salat, dia bisa menggiring orang lain ini, yang tadinya dia tidak salat, itu bisa menggiring orang lain itu melakukan yang baik, dia salat gitu. Jangan ketika waktu sholat orang tidak sholat, dia juga sama dengan mereka di lapangan. Wah, ini kan sesuatu yang tidak menggambarkan orang kampus. Nah, kemudian yang kedua tadi, orang kampus itu ya pasti dari kampung. Semuanya dari kampung itu kemudian dia ke kampus, dikirim ke kampus, orang tuanya itu kirim ke kampus, kemudian setelah dia dapat ilmu pengetahuan di kampus, dia pulang lagi harus ke kampung. Nah, dengan harapan tadi melakukan pengabdian, pendidikan dan pengabdian di masyarakat. Nah, jadi pertanyaan pertama dan kedua ini dia connect ya. Connect sinkron. Pak Alfian ini connect nih. Jadi ini mungkin juga jadi catatan buat Pak Alfian tentang teman-teman yang ada di kampus sana, bahwa memang masyarakat itu mengetahui orang kampus itu ya itu dari kampung dan kemudian dikirim ke kampus, kemudian nanti balik ke kampung lagi. Nah, setelah balik ke kampung harus ada tindakan yang ditunjukkan, itu pendidikan dan pengabdian. Tidak, sebenarnya mereka tidak terlalu berbelit-belit dalam hal pengabdian ini ya. Tadi ada sholat, dia harus sholat. Betul. Kalau ada perkelahian, yang berkelahi di sana bukan orang kampus yang pernah ada di kampus, tapi mungkin orang di luar kampus, dan dia menjadi contoh untuk bisa mendamaikan hal-hal ini. Betul. Itu yang diharapkan masyarakat. Saya kira bisa di. Jadi
kuliah bukan hanya untuk mengejar gelar atau titel, tetapi ada hasil yang diupayakan selama beberapa tahun itu ya. Jadi jangan sama dengan anak-anak yang kuliah. Ya, bagaimana ya Ustaz? Karena masyarakat itu tidak melihat titel yang kita pakai, tapi apa yang akan kita berikan kepada mereka. Titel kita harus sama, harus seimbang dengan perbuatan di lapangan. Baik. Penasaran dari sisi anak muda jawabannya bagaimana dan pengantarnya seperti apa terkait dengan tema kita kampus dan masa depan bangsa. Saya persilahkan kepada teman obrolan yang kedua, Alfian M. Hamzah, mahasiswa program studi Hukum Tata Negara Institut Agama Islam Negeri Ternate. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekaligus jawab pertanyaan tadi ya. Tapi sebelum saya jawab pertanyaan, antar dulu sedikit, sebenarnya dia kurang lebih sama. Tapi pada dasarnya kan kampus ini kan ruang yang lain selain ruang kehidupan sosial. Kan yang kita harapkan ketika hadirnya kampus itu menjadi antitesis. Kan yang kita harapkan ini ketika ruang kampus itu hadir, kampus perguruan tinggi hadir di dalam kehidupan, ketika ruang kampus ini hadir di dalam kehidupan sosial, itu mampu merekayasa kehidupan sosial. Jadi kan kampus itu adalah antitesis dari atau harapan dari masyarakat, supaya ada orang-orang yang itu awalnya belum memiliki karakter terdidik, dia menjadi karakter terdidik. Sehingga pada akhirnya ruang ini kita serahkan kepada ruang sosial yang lebih besar. Maka seharusnya tingkatan pendidikan seseorang itu berbanding lurus dengan karakternya. Jadi kalau gelarnya semakin tinggi, karakternya pasti semakin baik. Sehingga tidak menimbulkan masalah baik dari sisi pendidikan, agama yang tadi juga disampaikan tadi, bahkan politik, ekonomi, dan juga hukum. Kalau misalnya ini tidak berbanding lurus, pasti ada problem-problem itu. Biasanya kalau kita lihat yang paling bandel untuk bisa menggunakan helm itu pasti biasanya anak muda. Biasanya anak muda yang konotasinya adalah ini pasti ini mahasiswa ini. Atau biasanya kalau ini celana yang throwback itu pasti indikasinya ke situ, ke mahasiswa. Nah, artinya apa yang diharapkan tadi yang awal yang saya sampaikan bahwa pengharapannya bahwa kita butuh orang yang terdidik sesuai dengan di ruangnya itu. Nah, ini tidak bisa terjadi. Nah, kenapa demikian? Perlu diingat bahwa pendidikan ini bukanlah dia terjadi hanya dalam waktu 4 tahun. Kan biasanya kita keliru dalam melihat pendidikan. Karena kan sering orang sampaikan, wah mahasiswa ini kok modelnya seperti ini. Tapi padahal kita lupa bahwa itu hanya akumulasi ilmu pengetahuan yang hanya 4 tahun. Sementara dia seorang individu ini mendapatkan pendidikan itu bahkan dari buayan ibu lagi, dari dalam perut ibu sampai masuk ke SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun. Artinya tidak berbanding lurus dengan waktu dari kandungan ibu sampai dari sekolah. Lalu kita mengharapkan kampus untuk merubah satu individu atau kelompok sosial yang lebih baik. Nah, maka sebenarnya kita melihat kampus itu bukan hanya kita melihat perguruan tingginya saja, kita harus melihat juga pendidikan sebelum itu. Nah, sehingga terkait dengan masa depan kampus ini saya pribadi cukup bersyukur karena diberikan ruang di RRI ini untuk menyampaikan, karena ini bagian dari keresahan kita secara bersama untuk generasi muda bahwa terkadang juga terlepas dari kelemahan-kelemahan anak bangsa yang hari ini membangun karakternya masing-masing ini, tapi terkadang ruang untuk generasi muda juga tertutup dalam arti ketika anak bangsa dalam hal ini mahasiswa berupaya untuk membangun karakternya, itu terlalu cepat untuk dijustifikasi oleh kelompok-kelompok tertentu. Nah, mungkin itu pengantarnya supaya kita bisa ngobrol lagi. Terkait pertanyaan tadi sudah dijawab ya. Sudah yang tadi kan masalahnya adalah dari kampung balik ke kampung itu tuh pada intinya harus ada karakter di situ. Ada karakter, baik.
Baik, mudah-mudahan terjawab ya Pak Haji Halil di Ngade dan Pak Iqbal di Tidore ya. Pak Abdul, balik lagi Pak Abdul di Tidore. Maaf Pak Abdul, jangan salah sangka ya, jangan salah taruh kira saja. Baik. Masih di 0822 11537429 atau di 0921 312 5521 bagi Anda yang ingin ikut bergabung tanya-tanya kepada kedua teman obrolan atau narasumber. Baik, kita terima dulu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Waalaikumsalam. Ya, Pak Bung Din di Tidore. Saya Bung Din. Bagaimana kabar? Saya selalu Sen. Baik saja. Baik saja, selama terbuku dapat dengan Bung Dini ya. Baik Bung Din, ingin bertanya terkait dengan tema kampus dan masa depan bangsa. Karena kampus, kalau mereka sudah pulang ke kampung, saya sepakat dengan Pak Abdul tadi, kalau mereka sudah pulang ke kampung, kalau dilihat masyarakat yang tidak lanjut sekolah, harus mereka harus mereka kasih solusi supaya mereka jangan membuat onar-onar begitu lagi. Karena kalau mereka kasih salah anak-anak kampus kan kita tidak bisa, itu tidak mau. Kita harus tantang itu. Oke, terima kasih. Ini kayaknya stigma negatif yang diberikan kepada mahasiswa ya. Terkait dengan tadi Bung Din tanyakan fungsi tugasnya mahasiswa apakah hanya untuk demo-demo atau apa sebagainya begitu ya. Mungkin Ustazah terkait dengan dalil ya, perintah kita untuk belajar. Mungkin ada terkait dengan itu, karena ini obrolan Jumat Mubarak, bisa dipaparkan sedikit terkait dengan hukum atau apa namanya dalil yang diperintahkan kita untuk memperdalami ilmu agama. Baik, terima kasih Ustadz Ekal. Saya lanjut lagi ya. Jadi masyarakat yang ada di kampus itu atau perguruan tinggi itu di sana tidak ada batas usia. Jadi kapan saja mereka mau belajar itu tetap belajar. Mulai dari S1, S2, S3 itu tanpa batas ya. Kapan saja mereka mau belajar. Kecuali S-liling terhadap kamu Ustaz ya. Tidak ada S-liling. Batasnya sampai S3. Jadi tidak boleh cari S yang lain gitu. Ini artinya bahwa pentingnya menuntut ilmu itu tidak mengenal batas waktu. Kapan saja mau belajar. Jadi ternyata ilmu Allah itu begitu luas sehingga memang pentingnya kita harus terus belajar. Nah, pelajar sepanjang waktu itu dalam yang dikenal dengan istilah long life education, sesuai dengan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu yang berbunyi utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, bahwa menuntut ilmu itu mulai dari sejak lahir sampai masuk ke liang lahat. Bayangkan sampai ke liang lahat. Jadi selama nafas kita masih bergerak itu tidak ada istilah telah selesai. Tapi jadi tetap kita belajar terus. Jangan ada istilah belajar dulu, kasih pintar dulu. Karena belum pintar, karena masih payah karena. Jangan ada istilah begitu kamu Ustaznya. Iya, tidak ada. Jadi bahkan sudah sarjana itu belum. Ilmu Allah itu belum selesai, masih harus belajar. Nah, hadis ini kemudian kita bisa menemukan di dalam Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 122 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kaffah falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah liyatafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahtarun. Nah, yang artinya tidak sepatutnya bagi orang-orang yang mukmin itu pergi semuanya ke medan perang. Nah, jadi tidak sepatutnya semuanya harus menuju ke medan perang semuanya, tapi sebagian dari mereka itu harus dikirim untuk menuntut
ilmu pengetahuan. Yang tadi itu pertanyaan Iya. itu dari kampung Betul. harus kirim ke kampus, Betul. kemudian dari kampus setelah mereka pintar balik lagi ke kampung untuk memperbaiki kampungnya dengan baik. Betul. Baik dari sekali. segi pembangunan, dari segi moral dan sebagainya, itu harapan masyarakat. Berarti ini masyarakat sudah menyadari tentang adanya Betul. ayat ini sehingga harus perlu dikirim anak-anak itu menuju ke kampus untuk belajar. Betul. Jangan ke medan perang semua, nanti sudah mati. Bagaimana untuk memakmurkan bumi? Tidak ada lagi karena semuanya sudah mati. Mungkin lebih cocok medan perang sekarang pekerjaan mungkin. Iya, jadi harus belajar sehingga Yang dikirim bekerja semua. ya, kita harus memperbaiki, menata sisi-sisi yang lain karena sudah Betul. punya pengetahuan yang didapati di kampus. Di mana Ya. kampus itu tidak ada batas, sampai kapanpun kampus membuka peluang untuk tetap belajar. Betul. Ya. Ya. Nah, luar biasa. Begitu Ustaz ya. Iya, Baik, saya kira ditambahkan oleh Alfian, silakan. Ya, saya mau menambahkan ini kelanjutan dari argumentasi tadi bahwa kita juga jangan hanya melihat pendidikan ini dalam satu ruang saja. Betul. Dia perlu ada ruang formal yang hari ini kita bahas adalah kampus, ada juga informal dan non formal. Iya, benar. Nah, informal yang dimaksud ini adalah pendidikan keluarga. Iya. Betul. Jadi kan kita melihat pendidikan bukan hanya satu menggunakan kacamata kuda, karena ruang keluarga juga ketika terjadi konflik antara kedua orang tua ini bisa mengganggu psikologi anak. Ini yang perlu kita lihat secara bersama. Dan kalau misalnya kita lihat angka perceraian meningkat, maka pasti ada bermasalah dengan tingkat atau taraf pendidikannya seorang anak. Begitu juga peran dalam ruang non formal, sosial ini. Kalau kita lihat penegakan hukumnya kurang baik dalam hari ini, distribusi keluar masuknya minuman keras itu masif, mau tidak mau konsekuensi logisnya adalah pasti ada konsumsi. Pasti orang ada yang mengkonsumsi. Pertanyaannya siapakah yang bisa membendung ini? Itu kan kita masih akan mengukur pada taraf keimanan masing-masing, keilmuan masing-masing. Maka seharusnya kita mengharapkan anak bangsa, anak muda ini untuk bisa membendung segala berbagai macam problem kaidah agama, masalah agama tadi soal minuman keras yang pernah disampaikan, karena itu juga menimbulkan konflik. Tapi patut kiranya kita melihat bahwa ada tangan-tangan atau kekuasaan yang bisa mengintervensi itu. Nah, saya ingin menyinggung soal kekuasaan sebenarnya, bahwa dia punya kapasitas yang besar untuk bisa merekayasa itu, memastikan kepastian hukum dan juga merekayasa kehidupan keluarga yang lebih kondusif. Itu tambahannya di situ. Tadi pertanyaan dari Bung Din, bagaimana dengan stigma yang dilihat oleh masyarakat terkait dengan tugasnya mahasiswa? Apakah mahasiswa ini hanya tugas untuk demo-demo saja atau bagaimana? Oh tidak sebenarnya. Iya. Kalau cuma demo ini kan sebenarnya itu bagian terkecil dari kan mahasiswa ini, karena kebetulan sejarahnya memang demikian, bahwa kecenderungan kita pada demonstrasi. Tapi padahal bukan kerjanya cuma itu saja. Kerjanya misalnya ada yang namanya penelitian. Bahkan kalau kita lihat hari ini wacana-wacana yang ada di masyarakat itu sudah dilakukan penelitian sebelumnya, sehingga disebarluaskan di tulisan jurnal, di kegiatan. Kalau sekarang akibat dari media yang begitu marak, disampaikan dalam podcast. Itu kan bentuknya adalah bentuk penelitian yang dibukukan dan dijurnalkan. Lalu teman-teman yang lain di ruang yang lain baca hasil tulisannya dan diwacanakan. Dan ditambahkan lagi kan mahasiswa kan ada juga yang namanya keterpanggilan moral. Saya ada momentum saya ingin singgung tentang ketika ada masalah di masyarakat. Itu kan ada lembaga, misalnya kalau dihukum, itu ada lembaga bantuan hukum. Itu dilakukan tanpa menggunakan biaya yang biasa lembaga bantuan hukum yang lain yang lakukan. Cuma kan pekerjaan-pekerjaan ini kurang terlalu terekspos di ruang publik, karena dia bekerja di belakang layar, bukan di ruang publik. Kalau demonstrasi ya sudah di depan publik. Artinya itu hanya sedikit pekerjaan atau tanggung jawab dari mahasiswa, dan sebenarnya tanggung jawab mahasiswa dan khususnya anak muda, anak bangsa yang tumbuh ini tanggung jawabnya cukup besar. Tapi memang ada kekurangan-kekurangan yang perlu kita perbaiki secara bersama. Baik. Mungkin ada tambahan juga Bung Din terkait dengan pertanyaan Bung Din, bahwa mahasiswa ini adalah salah satunya penyampaian aspirasi masyarakat dari melalui mahasiswa.
kalau terhadap mahasiswa juga bagaimana ini gurango-gurango bintang ini. Gurango-gurango bintang ini akan berkeliaran di mana-mana Ustazah. Ya. Kalau mahasiswa bateria tetap bateria begitu juga repot. Jadi memang sedikit bateria di lapangan itu juga sedikit asik juga. Harus. Ya. Baik, menarik nih, masih di 082211537429 atau di 092131255521 bagi Anda yang ingin ikut tanya-tanya mungkin yang sedang berkendara ya. Karena ada para pendengar yang yang sedang berkendara juga dengar Jumat Mubarak Ustazah. Ada yang sedang santai-santai bareng keluarga di rumah ya, yang sedang bertani. Bahkan ibu-ibu di pasar yang bajual tomat, bajual rica di pasar pun putar radio besar-besar di sana di pasar. Ya, jadi fansnya dari kalangan mahasiswa sampai ibu-ibu sampai bapak-bapak, tete-tete yang dengar di rumah pun dengar nih Jumat Mubarak ya. Itu berarti menambah keberkahan aktivitasnya. Iya. Dan kalau bergabung di sini dengan pulsa teleponnya, mudah-mudahan akan diganti dengan berkah. Ya, ternyata ada yang bergabung. Ya. Ternyata endorse-nya luar promosinya luar biasa ya. Brandingnya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Iya, Bung Pak Abdul balik lagi. Silakan Pak Abdul. Saya tertarik apa yang dibahasakan oleh tadi ke mahasiswa tadi bahwa penegakan hukum yang sebenarnya itu diinginkan oleh masyarakat. Namun satu hal yang saya perlu ingatkan bahwa orang semua ini di Maluku Utara menjadi trending topik. Masalah kemarin itu, masalah pemilih itu di Maluku Utara adalah urutan 1 secara nasional. Hanya dengan pemilu itu masalah dengan keuangan, suap menyuap. Sensitif itu menjadi, iya, saya betul itu menjadi trending topik untuk secara nasional adalah pemilu, menyangkut dengan pemilu bayar membayar itu karena itu di Maluku Utara. Karena urutan 1 itu secara nasional itu tidak bisa dibohongi lagi karena itu menjadi media nasional. Kayaknya Ustaznya bebab nih ya. Jadi bagaimana ini supaya ibu dan semua narasumber yang ada di situ bagaimana hapus memang terbisa sekali. Terbisa hapus suap menyuap masalah jadi caleg karena bayar ini, jadi caleg bayar itu memang terbisa hilang. Tapi kasih kurangi sedikit terbisa apa ya? Bisa insya Allah bisa. Karena ya menjadi sebuah menjadi sebuah tradisi mungkinkah atau menjadi apa tertahu lagi bahasa mau bilang ya. Jadi kalau menurut pandangan selaku hukum tata negara itu bagaimana itu kalau tolong kasih pandangan supaya tak usah lagi menyangkut dengan kalau nomor satu yang baik sedikit terada. Ini nomor 1 jadi pemimpin karena bayar ini itu secara nasional. Kalau nasional bagus ini juara 1 secara nasional itu bagus Maluku Utara. Tapi ini bagus karena suap penyuap jadi pemimpin itu terbagus. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Abdul nih langsung main tembak langsung nih. Kayaknya Pak Abdul nih mau pasang ranjau Pak Ustaznya nih. Coba Ustaznya. Jangan salah jawab Ustaznya. Jebakan Batman ini. Pertanyaan Pak Abdul ini sudah dekat pemilu baru. Dekat pemilu baru ini dapat pantau semua ini. Bahaya ini kalau salah jawab. Main aman. Yang jelas begini. Suap menyuap. Ini suap menyuap ya. Dalam hal apa saja. Ini kaitannya dengan pemilu lagi. Coba Ustadz Ekal. Saya tidak berani jawab. Yang jelas begini. Kita punya hak semuanya untuk menentukan yang terbaik sesuai dengan pilihan kita. Tidak ada paksaan ya. Betul. Dalam agama itu
dinyatakan tidak ada paksaan. Jadi kalau menurut penilaian kita yang ini yang terbaik, silahkan ikuti apa kata hati. Karena saya sering mendengar mengatakan kata hati itu tidak pernah berbohong. Masa. Jadi jika memang kata hati berbicara seperti itu, diikuti. Nah, tapi kalau masalah suap menyuap supaya orang mengikuti kata hati kita yang berkaitan lagi nanti dengan pemilu, nah itu yang perlu dibahas lagi nanti. Kalau kaitannya dengan kampus dan masa depan, orang kampus tidak boleh seperti itu berarti ya. Pasti. Nah, harapannya di masyarakat orang kampus tidak boleh seperti itu dalam hal suap menyuap. Hadis mengatakan yang menyuap maupun yang disuap sama-sama masuk neraka. Gitu. Tapi kalau umpamanya kita memberikan penyerahan kepada orang lain bahwa begini ya seperti ini dan yang lain-lain, mungkin itu dibolehkan tanpa nyuap. Begitu sudah Ustaznya? Ya baik. Yang menyuap dan yang disuap sama-sama neraka. Karena ada cerita itu, sama-sama neraka. Bagaimana dengan pandangan dari Alfian? Ya, silakan. Saya lihat arahnya lebih ke hukum tata negara ini. Iya, bidangnya. Sebenarnya kalau kita melihat problem politik dari dulu sampai saat ini, itu tidak bisa kita ketika terjadi kasus baru kita melihat kasusnya saja. Kasus itu karena akibat dari masalah-masalah sebelumnya. Karena kan politik kita ini dia cenderung pada politik yang namanya identitas politik dan juga money politik. Jadi ada orang datang dengan menggunakan simbol-simbol tertentu, dia menggunakan simbol adat, simbol agama bahkan untuk bagaimana meraup suara konstituen itu. Tapi ia tidak cerita tentang kepentingan publik. Dia pasti cerita tentang bagaimana budaya A dan budaya B. Dia pasti cerita tentang bagaimana agama ini buruk, agama ini tidak buruk, budaya ini buruk, budaya ini tidak buruk. Dia tidak cerita bagaimana ke depan 5 tahun ini kita akan melakukan apa. Politik itu yang tidak dimainkan. Sehingga yang terjadi adalah identitas politik dan bahkan money politik. Selanjutnya terkait dengan hukum, bagaimana menata ini supaya jangan lagi terjadi korupsi dan juga pelanggaran-pelanggaran lain. Sebenarnya kalau kita lihat kekuasaan secara garis besar itu kan ada legislatif, eksekutif dan juga yudikatif. Yang terjadi itu apalagi dalam hal ini legislatif DPR dan juga eksekutif. Salah satu contohnya adalah gubernur, tapi bukan saya maksud gubernur yang agak sensitif saat ini, tapi seluruh gubernur. Kedua lembaga ini berselingkuh yang jadi soal. Berselingkuh karena dari awal kampanye ini memang bersama sudah. Berselingkuh untuk bagaimana mendapatkan sesuatu yang diinginkan. Padahal kan seharusnya kalau gubernur dalam hari ini eksekutif, bupati dalam hal ini eksekutif dan juga sampai ke tingkat desa melakukan kebijakan-kebijakan publiknya itu harus dikontrol full karena oleh legislatif. Salah satu tugas lembaga legislatif atau DPR kalau di tingkat desa berarti BPD. Itu adalah pengawasan. Dia harus menjadi corongnya masyarakat ini. Tapi yang terjadi kan dia terkadang turun di masyarakat dia cerita yang enak. Ketika sampai di meja bundar yang enak juga dia cerita bukan cerita kepentingan masyarakat, dia cerita kepentingan yang lain. Nah, maka sebenarnya kita akan kembali lagi dari pembahasan awal, kampus dalam masa depan bangsa. Ini terjadi karena kekurangan basis epistemologi, kekurangan basis ilmu pengetahuan yang selama kita dapatkan di ruang kampus, tanda kutip bukan cuma kampus, di ruang sekolah juga. Yang itu bermuara pada pembentukan karakter. Pembentukan karakter apa? Karakter basis ilmu pengetahuannya, ilmu pengetahuan atau intelektualnya, dan juga dia harus memiliki spiritual. Karena biasanya orang cerdas, tapi karena spiritualnya minim. Spiritual yang dimaksud nih bahwa kalau memang Anda rajin sholat, seharusnya jangan melakukan korupsi. Kalau Anda rajin berpuasa, seharusnya jangan melakukan penyimpangan-penyimpangan di dalam ruang politik. Tapi terkadang yang terjadi ini kan dia melaksanakan ibadah ritual dalam hal ini spiritual yang tadi, tapi ketika berperilaku di ruang pengabdian dalam hal ini ruang politik maupun apapun itu tidak berbanding lurus. Nah, berarti kan secara kasat mata kita bisa kadang juga akan dia bersifat
menjustis. Ini nanti sholat jadi mistis ini. Kenapa? Karena tidak berbanding lurus itu. Orang rajin sholat tapi orang ini yang menyimpang. Berarti saya ingin sampaikan kalau dalam hukum istilahnya kita harus memperbaiki the rule of law. Sistem hukumnya kita perbaiki, artinya orang-orang harus melaksanakan sesuai dengan apa yang sudah ditentukan. Dan yang kedua, kembali ke individu, perbaiki di individu masing-masing. Maka sistem di Indonesia itu buruk sebagian besar, dan yang kedua adalah individu juga terlibat di dalam situ. Itu dua hal yang perlu diperbaiki, dan harapannya cuma satu. Harapan yang hari ini kita harapkan adalah ruang kampus bisa kita wacanakan itu. Baik. Mungkin itu saya. Baik. Tak terasa sudah 1 jam, Ustazah, lebih sedikit lagi kita sudah obrolan Jumat Mubarak pada hari ini. Ya. Padahal ingin sekali kalau bisa waktunya ditambah lagi, tapi karena waktunya membatasi kita, jadi mungkin akan kita agendakan di waktu-waktu yang akan datang terkait dengan mungkin pembahasannya lebih terlebar lagi di topik-topik di pertemuan-pertemuan yang akan datang dengan tema yang sama ataukah tema yang baru, dan kita akan hadirkan juga kedua narasumber ini yang sangat luar biasa. Baik. Bisa bergabung. Ya, baik. Ustazah, mungkin di penghujung acara ini atau penghujung obrolan ini mungkin ada closing statement atau sepatah dua kata yang membangkitkan semangat para anak muda, mahasiswa terkait dengan tema kita, harapan Ustazah, harapan juga Alfian untuk seluruh pemuda yang ada di Maluku Utara ini untuk lebih giat lagi menjadi mahasiswa dan masa depan bangsa, ataukah masa yang suram, ataukah masa apa begitu. Saya silakan. Baik, terima kasih. Saya menyampaikan kesimpulan pada obrolan Jumat Mubarak hari ini tentang kampus dan masa depan. Yang pertama, bahwa untuk belajar itu kita harus tetap semangat sebagai anak muda, terutama bahwa belajar itu tidak ada batas waktunya, jadi teruslah belajar, tetap semangat. Insya Allah pengetahuan yang didapatkan anak-anak muda ini itu menjadi sesuatu yang akan menjadi nilai tambah di masa depan, mampu merubah kondisi yang lebih baik lagi. Kemudian sebagai orang-orang yang punya pengetahuan harus menunjukkan kepada masyarakat yang terbaik bahwa kita harus sedikit lebih berbeda dengan yang lainnya. Baik, terima kasih saja. Lanjut kepada Alfian M. Hamzah untuk memberikan closing statementnya. Ini saya tambahannya hanya pada jangan pernah berhenti untuk belajar, tingkatkan intelektualnya, spiritualnya, dan juga yang terpenting sekali yaitu kepekaan sosial. Ya, mungkin itu saja yang tambahan. Baik, terima kasih sekali lagi saya sampaikan atau saya ucapkan kepada yang narasumber pertama, Ustazah Haja Jaria Pinang SAG, Ketua Jaria Pinang SAG, betul deh Ustazah, jangan sampai kalau salah, ampun ancor nih. Ya, Ketua Majelis Taklim Nurul Hidayah, Dewan Hakim MTQ STQ Provinsi Maluku Utara, dan mahasiswa magister ya, calon magister Hukum Islam IAIN Ternate, ini lengkap dan barit Ustazah ya. Yang kedua ini Alfian M. Hamzah, mahasiswa IAIN Ternate Program Studi Hukum Tata Negara ya. Kita doakan mudah-mudahan Adinda ini menjadi ketua Dema IAIN Ternate dan akan mencetak generasi teman-temannya yang sangat luar biasa ya. Mudah-mudahan IAIN semakin maju di bawah kepemimpinan nanti Alfian M. Hamzah ya. Baik, untuk lebih memberkahi obrolan kita pada malam hari ini, marilah kita dengarkan malam hari ini. Parada. Saya bilang pada hari ini. Salah dengar ya. Untuk lebih memberkahi obrolan kita pada hari ini atau menjelang siang hari ini, mari kita dengarkan bersama
Allah, saya tunggu-tunggu nih pasti pendengar di rumah nih. 2 ustazah nih kolaborasi ya. Ya Habibal Qalbi oleh persembahan oleh Mas Nia Syarif SH, Bintang Radio 2005, pengurus Remaja Masjid An-Nafi dan Majelis Taklim Nurul Jannah Kelurahan Takoma, sekali lagi dengan judul Ya Habibal Qalbi. Saya Muhammad Haikal Dapitan, mohon pamit dari ruang dengar Anda. Wa kafa billahi syahida. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. يا حبيب القلب يا خير البرايا يا لي جئت بالحق رسول الهدايا يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله يوم الولادة كالبداية للهداية كالبداية يوم الولادة كالبداية للهداية كالبداية للهداية كالبداية بالنار الهداية يا رسول الله يا رسول الله جئت بدين الله جئت للبرايا يا حبيب الله يا حبيب الله يا بشير الخير يا رسول الله يا دليل النور يا حبيب الله يا حبيب القلب يا خير البرايا يا لي جئت بالحق رسول الهداية يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله harapan yang nyata hidup bahagia cinta yang utama di hati selamanya denganmu ya Rasul rindu untuk bersama padamu ya Rabbi terkabul semoga ya bashir al-khair ya Rasulullah ya dalil an-nur ya Habib Allah ya Habib al-qalbi ya khairal baraya ya li jita bil haqqi rasul al-hidayah ya Rasulullah ya Habib Allah ya Rasulullah ya Habib